Menurut pendapat ya Cakra Utama School nih, tentang Ibu Lia ya, penjual tekwan ya. Nah, itu saya cukup kagum ya, cukup salut ya, dari rasa itu nggak pernah berubah dari waktu sebelumnya saya beli ya. Memang saya nih suka beli, suka jajan, tapi jarang ya, jarang. Tapi salah salah satunya, nah itu yang Tekwan itu juga saya juga jajan juga. Tempatnya udah jelas di lokasi dekat Senen Kalibaru. Kalau patokannya juga udah jelas dekat Masjid Darussalam ya. Waktu itu yang namanya Ibu Lia ini dia pernah buka cabang 4 ya. Nah, yang sebelumnya tuh dia di kota. Nah, di kota tuh pasti tempatnya yang di dekat Mangga Dua lah gitu kan. Nah, di kota. Nah, tapi pernah tutup. Tutupnya karena apa? Karena COVID. Nah, memang waktu itu kan COVID sangat wajarela kan. Jadi makanya banyak toko-tokonya tutup waktu itu. Banyak banget. Nah, habis itu dia tutup lah. Nah, sekarang tinggal satu, yaitu cabangnya di eh, Kalibaru itu. Nah, kenapa dinamakan Tekwan Jamu 99? Katanya dia bilang hoki. Ya, memang nama itu bisa membawa hoki. Bisa bisa membawa hoki, bisa bawa keberuntungan, bisa bawa keberhasilan. Nama itu. Ya, walaupun eh, ibu ini, Bu Lia ini hanya penjual eh, tekwan gitu ya, gerobakan, tapi dia udah cukup maju loh. Udah cukup maju, maju ya, udah lama, udah jelas berjalannya, udah 15 tahun. Perbandingan sama ibu saya itu selisih 3 tahunan lah ya, 3 tahunan perbandingannya. Nah, kalau terus ulet ditelatenin, pasti namanya pedagang-pedagang kecil hanya sebuah gerobakan itu bisa bisa maju. Nah, makanya kita semua di sini tuh jangan ada, maksudnya kayak ada menjelek-jelekan dari penjual yang gerobakan, dari gerobak ya si F lah, dari gerobak yang si U. Nah, itu kita jangan jelekin. Nah, bisa jadi dia akan maju. Nah, karena harga murah itu juga bisa jadi nanti suatu saat dia akan naik tinggi harganya. Bisa karena udah maju kan. Nah, kayak ada bilangan sama Ibu Lia tuh untuk membuka cabang sekitar Cempaka Putih. Supaya saya kalau beli-beli itu dekat, atau bahkan saya bilang, "Bu, buka cabang sekitar Depok aja." Nah, kata Ibu Lia juga bilang, "Ya, Mas. Nanti saya buka di sana. Biasanya dekat kan kalau beli." Nah, kebetulan kan saya sebentar lagi kan juga mau pindah ke posisi si A Depok itu. Jadi saya kalau beli Tekwan tuh deket banget. Apalagi dia udah punya nama, ya kan? Namanya udah punya nama, pasti itu konsumennya, pelanggannya itu saya yakin ya udah dari mana-mana. Bukan dari hanya orang sekitar aja, tapi sudah kerumunan orang dari mana lah, oh mungkin dari kota mana lah, dari daerah mana tuh sudah ada datangan tempat yang situ pasti. Nah, makanya sampai artis itu berdatangan 2 bulan yang lalu itu wajar. Karena apa? Karena dia penasaran, ingin tahu, rasanya kayak apa sih, enak peti apa sih rasanya gitu kan. Nah, pengen tahu. Tapi ternyata setelah dicoba yang namanya Tekwan Jamu 99, wah, ternyata beneran enak ya. Tuh, ternyata beneran enak. Nah, saya pun juga bilang enak. Jadi yang bilang enak ini bukan saya aja, tapi hampir semua setiap orang, ya kan? Dari porsinya juga saya bilang itu cukup sangat lumayan, nendang. Bisa lah kalau untuk ganjil-ganjil makan perut sore bisa. Nah, bisa juga kalau misalnya Tekwan tuh buat makan pakai nasi itu juga bisa. Bisa ya. Atau porsinya mau lebih banyak, tinggal tambahin harganya di 15.000.
15.000 dapat lagi tekwannya lebih banyak, bisa gitu kan. Nah karena kebetulan juga tekwan yang saya beli ini adalah tekwan yang suka, ya favorit saya juga lah gitu kan, sering. Tapi saya yang namanya jajan-jajan tuh ya jarang. Kadang-kadang kayak lebih menghemat untuk makan yang di rumah gitu ya. Nah bahkan pun saya jalan-jalan pun juga jarang. Tapi ada, saya untuk masa jalan-jalan juga ada ya. Nah ada tekwan, ada cilok, ya kan, itu sama-sama makanan yang berkuah. Ada juga bakso, ya nggak. Kalau tekwan tuh dari ikan tenggiri, eh, itu pasti enak. Apalagi bikin sendiri. Katanya tuh dalam sehari habis 5 kilo. Wah, itu mah luar biasa lagi. Endos banget ya. 5 kilo tuh udah banyak loh. Cukup lumayan, 5 kilo tuh banyak. Ya kan? Artinya bisa dinyatakan nih habis 5 kilo. Bahkan dia rela kalau misalnya dari buka jam 10 nih, dia rela nungguin sampai jam 12 malam kalau misalnya nih tinggal dikit stoknya. Kadang. Nah, kadang begitu. Nah, tapi bisa jadi juga jam 10 itu udah habis 10 malam. Jadi buka jam 10, tutup jam 10. Tiap hari itu ya. Kecuali Jumat. Dia selalu Jumat berkah. Wow. Jumat berkah. Pasti dong. Ini kalau namanya Jumat berkah itu, wah, lancar terus nih rezekinya ya. Pasti ya. Lancar apalagi buat masjid nih. Wah, 50 box. Wah, lumayan 50 box ya. Nah, mudah-mudahan yang namanya Ibu Lian nih, yang penjual Taiwan, bisa lebih maju dengan pesat, bisa membuka cabang di mana-mana, dan juga untuk saran saya sih untuk buka cabang di Depok juga, karena supaya saya tidak dekat untuk membeli Taiwan jamu 99. Jadi nama tetap Taiwan 99 ya. Jadi jangan sampai nanti tahu-tahu cabang di Depok namanya beda, bukan Taiwan 99. Kan saya juga bingung nih. Ah, bukan Taiwan 99 nih. Jangan bukan di cabang Kali Baru. Nah, gitu ya. Jadi namanya harus jangan diganti, tapi tetap itu namanya supaya nanti siapapun yang mau beli tuh tahu, oh enak tuh Taiwan 99, ya kan. Itu yang misalnya cabang yang dari Cempaka Putih, wah ternyata udah bukan sampai sini, ya bisa bisa jadi seperti itu. Nah makanya ya, makanya mudah-mudahan nih Bu lihat nih bisa bisa proses untuk pembukaan cabangnya. Saya doain semoga ya bisa lebih berkembang lagi, lebih pesat lah kalau bisa ya, lebih pesat, lebih laris manis, ya kan. Nah laris manis gitu. Kalau ibu saya itu pastikan eh, juga akan berusaha sekuat mungkin untuk melayani pesanan. Itu pasti kalau ibu saya, ya kan, sekuat mungkin, karena kan maklum cuma satu tenaga, ya cuma satu tenaga, yaitu tangan dingin. Nah makanya saya juga berharap supaya adik saya ketiga ini supaya bisa menggantikan posisi ibu saya kalau nanti seandainya nih ibu saya kalau udah nggak kuat lagi gitu kan untuk kerja, jadi bisa adik saya untuk menggantikan. Nah karena saya nggak bisa untuk menggantikan posisinya supaya ini akan terus berlanjut ke generasi yang ketiga, karena kan ada masa-masanya untuk nggak kuat lagi dalam hal melakukan kerjaan masak. Ada, ya kan, karena masak itu kan capek, ada masanya. Jadi perlu nih namanya generasi yang ketiga, perlu. Nah ya sama aja kayak seperti Ibu Lia ini kan, dia masih kuat itu ya. Ya tapi apakah capek kalau gitu terus? Pasti capek lah. Orang jam 6 aja udah mulai pembuatan kan, terus di bentuk-bentuk kan tekwannya, habis itu dikukus, ya kan, dikukus, nanti jam 10 udah mulai buka. Walaupun tempatnya dia nyewa, Bu Lia ini masih nyewa, ya kan, tapi masih nyewa nggak masalah, ya kan, nggak masalah. Nanti siapa siapa tahu bisa buka sendiri tanpa nyewa kan, bisa punya sendiri tempatnya, lapak sendiri, ya mana tahu kan.
Kan nggak ada yang tahu, saya juga nggak tahu kan. Nah, mudah-mudahan setahun depan atau mungkin 2 tahun lagi atau mungkin 6 bulan lagi Taiwan 99 nih bisa buka cabang tapi udah nggak nyewa, punya sendiri lah, punya lahan sendiri. Nah, itu lebih enak lagi tuh. Jadi udah nggak perlu bebas sewa-sewa lagi kan. Mudah-mudahan ya kan. Nah, pokoknya saya doakan yang terbaik buat Taiwan 99. Ya, Taiwan 99 Jamur kali baru tuh kan. Jadi apa yang saya bilang ini, apa yang saya utarakan pendapat tentang Taiwan ini memang betul dikunjungi sama dua artis itu. Yang pertama Santi Denny apa tuh Cargo gitu kan nggak salah. Nah yang kedua terus siapa gitu kan, pokoknya itulah memang benar ya kan, memang benar itu karena tadi saya lihat ada fotonya ya kan, tapi katanya itu artis dari Sun TV katanya yang beli situ, jadi dia makan di situ tapi dia dandan dulu jadi selama 3 jam. Wah lama 3 jam ya, lama betul 3 jam di situ ya kan. Nah kalau artis tuh biasanya kalau makan itu dia pasti perlu namanya dandan dulu, perlu entah siapa aja artisnya kan, memang dia mau niat untuk mencoba pertama kali. Tapi kalau saya nih bukan pertama kali lagi, tapi saya udah sering beli di situ berkali-kali. Nah bahkan bapak yang tadi tuh itu dia tahu saya karena saya emang suka beli di sana ya kan, suka beli di sana. Cuma nggak bisa dipastikan dalam tiap minggu, dalam tiap bulan. Ya kalau lagi saya pingin beli, tapi kalau saya lagi nggak pingin berarti lagi pingin makan yang lain. Ya kan, lagi pingin makan yang lain aja. Kalau saya pingin pasti saya beli kok. Pasti, ya kan. Memang seperti itu kan, karena kan selera itu relatif banget lah ya, relatif. Tapi kalau menurut saya itu memang rasanya ini cocok buat diperbesar lagi ya, buat diperluas lagi cabangnya, kalau perlu dibuka kembali cabangnya yang waktu itu COVID, kalau perlu menurut saya ya kan, karena tidak pernah berubah sedikit pun dari tekstur rasanya, itu nggak pernah berubah sama sekali ya, nggak pernah. Saya bilang tetap masih yang sama seperti yang awal saya makan sampai yang detik ini sekarang, itu mutu kualitas masih tetap yang sama, nggak ada satupun yang berubah, nggak ada, karena itu yang megang orangnya langsung kan. Tapi kalau misalnya yang megang mungkin dari orang si C atau orang si E, ya mungkin ada perbedaan rasa sedikit. Nah tapi kalau misalnya buka cabang tapi barangnya dari Taiwan 99 terus diopor ke cabang mana itu nggak akan berubah rasanya, karena kan udah dari pusatnya lah ya. Nah mudah-mudahan apa yang saya bilang ini bisa berguna buat Ibu Lia ya, dan bisa terinspirasi untuk ya segera membuka cabangnya ya kan. Jadi supaya orang-orang tuh untuk masyarakat supaya lebih mengenal lebih jauh, lebih dalam tentang 99 ya kan, tentang 99. Angkanya cukup unik, 99. Jadi ganjil ya. Itu bagus, namanya bagus. Karena nama apapun yang sudah dinamakan dari suatu usaha bisnis, usaha dalam jualan, usaha masak apapun, itu akan membawa kehokian. Pasti asal dari orang yang tersebut dinamakan. Tapi kalau dari orang pihak yang kedua, orang yang ketiga yang misalnya dinamakan, itu belum tentu hoki.
Bisa jadi orang yang pertama itu yang kasih saran dari orang yang mau mulai itu akan bawa hoki. Biasanya sih gitu. Tadi maka saya mengira 99 itu cabang yang 99. Tapi ternyata bukan. Tapi ternyata itu nama yang dari dulu. Yang udah dibawa hoki. Nah, emang ada lah seperti itu ya. Emang ada. Ya kan? Nah, mantap Bu Lia ya. Semoga makin maju, makin berhasil ya. Salam dari hangat dari Caka Utama. So cool ya. Tuh.